ketemu lagi di channel YouTube Kreatif Otomotive TV. Nah, pada hari ini kita akan membahas modifikasi yang baru selesai kita kerjakan, yaitu adalah Toyota FT86 tahun 2015. Apa aja yang kita modifikasi di mobil ini? Ini termasuk hampir menyeluruh ya kita modifikasinya. Bakal saya bahas satu-satu. Teman-teman yang pasti jangan lupa tekan loncengnya, like, subscribe, dan share. Saya akan menjelaskan satu-satu modifikasi di mobil Toyota FT86 ini. Nah, yang pertama akan kita bahas di mobil Toyota FT86 ini yang paling kelihatan banget di teman-teman ya pasti sisi eksterior mobil ini. Nah, di eksterior ini banyak banget kita lakukan perubahan tanpa mengorbanin barang-barang aslinya. Seperti contohnya dari yang bagian depan itu ada bumper depan, nah fender kiri kanan, wet body belakang, bumper belakang, side skirt, sama splitter karbonnya. Nah, untuk body kit di Toyota FT86 ini, kitnya kita menggunakan keluaran dari Varis. Nah, jadi Varis itu dapatnya apa aja? Dapatnya tuh mulai dari bumper depan, fender depan kiri kanan, wet body belakang kiri kanan, bumper belakang, splitternya samping kiri kanan, splitter depan. Nah, sama wing dan kap mesin. Jadi ini full kit dari keluarannya Varis. Untuk splitternya emang kita pesan langsung dari pabriknya itu yang sudah karbon. Kap mesinnya juga sebenarnya ini kap mesinnya udah karbon, cuman supaya nggak terlalu dominan karbon di bagian depan, si ownernya meminta dimerahin. Jadi sebagian aja karbonnya kelihatan. Jadi akhirnya kita repaint merah kap mesinnya yang karbon tadi, yang kita sisakan cuman bagian kisi-kisi bagian tengahnya aja. Itu untuk eksterior. Nah, proses pengerjaan dari body kit Varis ini, biarpun dia kit, tetap kita lakukan fittingan kembali ya. Dalam arti kata bisa dilihat wet body depan dan belakangnya itu kelihatan nyatu sama mobil aslinya. Jadi kelihatan ini kayak natural bawaan mobil, padahal ini udah di custom gitu, udah dipasangin kit Varis tadi. Jadi kita satuin, kita fitting fender depan, kiri kanan, wet body belakang kiri kanan, bumper depan, bumper belakang. Kita satuin. Fibernya tadi itu bahannya fiber ya, reinforced FRP dia namanya. Jadi kita satuin ke bodi aslinya, depan belakang. Yang depan bumpernya kita fitting lagi, terus kap mesinnya, wingnya kita buat dudukan segala macam, splitter sampingnya semua kita fitting semuanya. Setelah fittingannya selesai, nah baru nanti kita melakukan pendempulan. Tapi sebelum kita cerita masalah selesai pendempulan bodi, fittingannya dari body kit Varis ini kita sesuaikan dengan velgnya. Oke, kita bahas dulu yang bodinya. Nah, setelah kitnya tadi itu sudah menyatu dengan bodi asli FT86 ini, kita lakukan pendempulan semuanya full. Habis itu biasa proses pengecatan ya, disanding dempulnya, terus dilapisin dengan epoksi dulu. Setelah epoksi semuanya kita cek lagi ada yang kurang-kurang, kita rapiin, di fitting lagi balik. Habis itu baru kita mulai masuk ke dasar warna. Nah, jadi memang sebenarnya mobil ini standarnya itu warnanya merah. Ownernya pengen tetap merah tapi dibedain dari standar aslinya dia. Jadi merahnya yang kita ambil juga tetap masih dari Toyota. Jadi kita ambil merahnya Toyota 86 yang keluaran terbaru sekarang. Jadi merahnya tuh sedikit lebih terang daripada yang lama. Kebetulan kita punya formula catnya, aplikasinya kita aplikasiin, kita buat sampel, ownernya setuju, cocok dengan kemauannya, baru kita cat merah. Semuanya kita pengerjaannya di dalam oven. Bodinya kita repaint semuanya. Tadi sedikit yang kita tunjukin masalah pembahasan dari mulai pemasangan body kit Varisnya untuk eksterior sampai ke pengecatan. Sekarang yang spesial di mobil ini selain body kitnya, velgnya. Kenapa sih bilang spesial? Velg ini kita custom khusus, kita desain dan kita ukur benar-benar sesuai dengan kitnya dari white bodinya Varis.
Jadi biar posisi dia jalan, posisi dia air out atau ride mode itu benar-benar proporsional. Nah, velg ini keluaran dari Deep End Wheels. Ini produk velg Deep End Wheels yang pertama. Jadi ini velg Deep End Wheels 001. Kita produksi sendiri. Spesialnya lagi, lipsnya itu karbon. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya. Jadi setelah kita desain face, kita desain lipsnya karbon, kita pemilihan warnanya hitam karena mobil ini dominannya merah, hitam sama karbon ya. Jadi kita harmonisasinya juga velgnya seperti itu. Nah, pemesanan velg di kita custom wheels itu juga bisa custom center capnya itu dengan inisial nama ownernya atau apa. Nah, kebetulan nanti bisa dilihat di capnya ada Deep End Wheels, juga ada permintaan dari customernya dengan inisial AS. Bisa dilihat di velgnya. Nah, untuk velgnya ukurannya ini 18 inch, lebarnya itu cuman 10 sama 10,5. ET-nya kurang lebih sekitar yang depan 10, yang belakang 15. Nah, untuk ngebalut velg biar profilnya sesuai dengan tema mobilnya, kita gunain ban Advanneova. Nah, Advanneova yang kita pakai depannya itu ukurannya 285/30/18, belakangnya 295/30/18. Ntar teman-teman bisa ngeliat tuh profil bannya tuh ngotak. Jadi posisi air out sama ride mode itu benar-benar rata body. Jadi cakep banget ya. Mobil keren harus didukung dengan kaki-kaki yang keren. Kaki-kaki itu nomor satu. Nah, itu untuk di sektor velg. Makanya setelah body jadi, kita fitting velgnya, kita ukur benar-benar X-Factor-nya supaya apa? Ukur X-Factor itu juga untuk melolosin dia dari back brake kit. Nah, untuk pengereman mobil ini kita udah custom juga. Jadi yang aslinya depan belakang udah nggak dipakai, kita upgrade dengan pakai Brembo. Depannya Brembo GT6 6 pot, rotornya 355, yang belakang GT4 4 pot, rotornya 345. Jadi kelihatannya nanti lookingnya bisa dilihat teman-teman, di dalam velgnya tuh kelihatan banget big brake kitnya. Nah, itu sektor kaki-kaki. Udah jadi, udah terpasang velg, udah terpasang big brake kitnya. Apalagi nih, oh mobilnya kok bisa ceper begini? Sudah pasti kita pakai air suspension air BFT kit. Jadi semua memang tidak ada yang merusak, aslinya pemasangan yang mudah, PNP, dan dilengkapi dengan manajemen sistem. Dia ada 4 memori. Terus dari bantingannya dia sudah coilover bag, bisa di setel keras lembutnya ada 32 setelan. Jadi mobil ini aman dibawa harian, aman dibawa nongkrong mejeng di kontes di mall, kemana aja bisa. Bahkan kita udah sampai tesnya di jalan tol. Dari kecepatan standar sampai kecepatan tinggi. Alhamdulillah semuanya aman, kaki-kakinya kuat. Jadi ingat teman-teman, modifikasi mobil tuh jangan cuma mementingkan tampilan, tapi harus dengan estetikanya, fungsionalnya jangan sampai dihilangin. Itu yang bikin modifikasi kita bisa terus berkembang maju ke depan. Nah, setelah ngebahas dari eksterior, tadi termasuk undercarriage, kaki-kakinya, velg, braking system, suspensi, kita masuk ke sektor audio. Nah, di mobil ini juga audionya sudah kita upgrade. Jadi bisa dilihat nanti teman-teman ada perubahannya. Ada subwoofer, ini subwoofernya Legend ya, Kicker Solo Barrix 10 inch. Terus ada power monoblocknya, power 4 channelnya. Terus ada speaker belakang, kita pakai influx 2-way. Crucial. Terus nanti bisa kelihatan trunk setupnya ada di dalam, tank air BFT-nya sama manajemen sistemnya. Yang di depan kita pakai 3-way-nya Crescendo. Terus untuk audio sistemnya, prosesornya kita pakai DSP dari Crossfire. Itu Crossfire-nya ada 6 channel. Jadi selain ini mobil kelihatannya sporty, tapi di dalam tuh harus dengar musiknya keren. Dan dari segi head unitnya juga standarnya udah kita upgrade. Sekarang pakai tipe head unit yang Pioneer. Dari aslinya kalau nggak salah saya Kenwood ya di Toyota 86. Terus selain bikin cosmetic box, juga ada accent karbon di sininya, di bagian box audionya. Bisa kelihatan nanti detailnya akan ditampilin semuanya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini dari sektor audio sistemnya. Di sisi interior mobil ini juga kita lakukan perubahan. Apa aja perubahannya itu yang kelihatan banget sebenarnya dari
Kalau joknya semua masih standarnya dia, tapi kita retrim ulang gunain bahannya leather yang Napa, tapi dengan motif ada motif kayak wajik begitu, sama ada striping merah. Kita sesuaikan tema merah hitam, jadi harmonisasinya dapat. Terus untuk bagian interior yang kita lakukan perubahan seperti panel-panel trim pada dashboard dan shift knob-nya itu udah kita karbon. Dan setirnya, setirnya ini keren nih. Setirnya kita sudah upgrade menggunakan setir race display steering. Jadi di race display itu nanti bisa dilihat ada voltasenya, engine rev-nya, bisa lap timernya. Keren sih. Jadi kalau kita rev engine-nya itu ada lampu tuh kayak model F1 begitu. Jadi untuk steeringnya dia di-upgrade. Jadi interior memang nggak terlalu signifikan perubahannya, tapi tetap kita sentuh supaya ada nuansa yang berbeda ketika keluar dari tempat kita. Dan khususnya ownernya emang seneng, joknya tuh nyaman banget, kata enak dilihat, nggak bosenin. Apalagi udah ditampilin dengan steering race display, jadi bawa mobilnya tuh lebih semangat. Apalagi ada audionya keren tuh, suara di dalam. Pokoknya keren lah ini mobil. Nah, untuk sektor engine-nya juga nggak terlalu signifikan perubahannya, tapi tetap tersentuh oleh kita. Apa aja yang kita upgrade di engine bisa dilihat tuh, ntar kita tunjukin. Ada perubahan dari open filternya, kita pakai HKS suction. Tapi HKS suction yang tipe ini kita gunakan sudah berikut dengan HKS EVC controlnya. Jadi ada kontrol modul throttle-nya di situ. Pengaturannya ada di dalam. Jadi untuk sektor engine cuman dirubah bagian itu karena kayaknya performanya juga masih cukup oke ya nih mobil dengan kapasitas seperti ini. Terus yang kedua kita rubah sistem exhaustnya. Exhaustnya udah kita ganti full sistem exhaust dari depan sampai belakang tuh menggunakan Valvetronic. Jadi suaranya tuh bisa pelan bisa keras. Jadi kalau mau jalan pengen nuansa suaranya lembut seperti standarnya cuma lebih keras sedikit, bisa tinggal pencet remote. Kalau mau suaranya rada kenceng keras gitu, tinggal pencet remote juga. Jadi ada dua suara di mobil ini karena udah di-upgrade full system dengan menggunakan Valvetronic system. Nah, itu untuk sektor engine dari mobil Toyota 86 ini. Nah, saya juga lupa tadi tuh ngejelasin di eksterior itu bagian lampu depan dan lampu belakang tuh udah kita upgrade dari standarnya. Nanti bisa teman-teman lihat bagian lampu depannya tuh udah berubah, sama bagian lampu belakang juga udah diganti yang model bulat, ada accent karbonnya. Lampu depannya juga udah DRL-nya sama running sign-nya udah ada. Terus di devilnya udah ditambahin red devil, demon devil ya. Jadi demonnya udah warna merah. Jadi pas jalan cakep banget ini mobil. Dan mobil ini tuh benar-benar recommended banget, benar-benar bisa dipakai daily use, harian segala macam. Karena pengaruh banget dari suspensinya dan pengerjaan kaki-kaki yang kita sudah benar-benar cek dan trial errornya udah kita periksa semuanya. Inilah modifikasi Toyota FC86 2015. Nah, itu dia tadi teman-teman video modifikasi dan detail-detailnya tentang modifikasi Toyota FT86 tahun 2015 ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, and subscribe YouTube channel kita supaya kita kedepannya terus mengupload, semangat terus memberikan hasil-hasil modifikasi dari Kreatif Automodified Pekanbaru. Jika teman-teman ingin modifikasi mobil kesayangannya, boleh langsung ke Instagram kita ada di bawah sama nomor WhatsApp kita. Jangan lupa, jangan segan buat bertanya, biarpun slow respon mudah-mudahan akan kita balas. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Sampai ketemu di YouTube channel selanjutnya.